Memuji Allah Azza wa Jalla atas setiap karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Sampai detik ini dan saat ini kita adalah orang-orang yang menikmati luasnya karunia dan nikmat Allah Azza wa Jalla. Nikmat yang tidak akan pernah sanggup untuk kita hitung. Kita harus mengingatkan diri kita tentang tugas kita. Salah satu tugas seorang muslim adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri setiap kenikmatan yang ia rasakan. Janganlah kita hanya pandai bersyukur di saat kita menganggap nikmat itu besar, dan ternyata kita orang-orang yang bodoh dan tidak pandai bersyukur di saat kita menganggap nikmat itu adalah sesuatu yang kecil di mata kita. Alhamdulillah, kita kembali membaca kitab Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah, berkata al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, wa'lam bi anna ad-dunya daru imanin wa islam, wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fiha mu'minuna wa muslimuna fi ahkamihim wa mawarithihim wa dhabaihim wassalati alaihim. Ketahuilah bahwasanya dunia adalah negeri iman dan Islam, dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang beriman dan sebagai seorang muslim dan orang-orang muslim dalam hukum-hukum mereka, warisan-warisan mereka, dan sembelihan-sembelihan mereka. Wassalati alaihim, dan menyolati mereka apabila mereka meninggal dunia. Ini poin pertama kita. Poin pertama kita, kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, ketahuilah bahwasanya dunia ini adalah negeri Islam dan iman. Maksudnya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, annal Islam wal iman fid dunya hiya darul amal. Bahwasanya keislaman dan keimanan di dunia ia adalah negeri dan kesempatan untuk beramal. Wa ammal akhiratu fa innaha darul jaza, dan akhirat adalah negeri pembalasan. Keislaman dan keimanan ini dibutuhkan di dunia. Ini yang sangat dibutuhkan oleh setiap hamba di dunia, iman dan Islam. Adapun orang yang meninggal dunia ala ghairil Islam, di atas selain agama Islam,
meninggal dunia bukan di atas iman, maka ia adalah orang kafir, tidak akan bermanfaat bagi dia pada hari kiamat segala amal kebaikan, segala bentuk yang dianggap ketaatan, karena kekufurannya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka iman dan Islam Allah berikan kesempatan ini di dunia, sehingga Allah Azza wa Jalla mengutus para nabi dan para rasul yang tugas mereka adalah menyampaikan petunjuk, menjelaskan jalan kebenaran, menjelaskan jalan keselamatan, agar mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka datang dengan syariat yang harus diimani. Maka yang dituntut bagi kita di dunia ini ikhwatal iman, iman, beriman. Di dunia tugas kita beramal. Iman yang mendorong kita beramal. Dan amalan ini yang akan semakin menambah keimanan kita. Tatkala hati ini imannya kurang, ia akan jauh dari jalan ketaatan. Namun tatkala iman ini bertambah, ia selalu dekat kepada jalan kebaikan. Maka kita harus mengingat ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Allah perintahkan kita bersegera untuk beramal salih. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah perintahkan kita juga dalam surat Al-Baqarah dalam ayat ke-148, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan. Kenapa ikhwatal iman? Dunia darul amal. Dunia ini adalah negeri untuk beramal, negeri untuk mempersiapkan sebaik-baik perbekalan. Karena kita diberikan jatah usia yang terbatas. Kita diberikan kesempatan yang terbatas oleh Allah Azza wa Jalla. Di saat sehat, disitulah kita punya kemampuan untuk beramal. Disitulah kita bisa maksimal melakukan ketaatan. Namun di saat badan ini mulai melemah, tubuh mulai merasakan sakit, banyak ujian yang datang, cobaan datang menghalangi dan merintangi, disitulah seorang hamba sulit untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kesempatan hidup ini, kesempatan hidup untuk beramal tidak pernah datang 2 kali. Tapi kesempatan hidup itu akan datang 3 kali. Kita akan hidup di dunia ini, kemudian kita mati. Kemudian kita hidup lagi di alam barzakh. Kemudian kita hidup lagi abadi. Entah pada 2 pilihan, di surga ataupun di neraka. Di dunia
kehidupan yang fana. Kita punya bekal yang bernama waktu. Kita punya modal utama yang bernama waktu, ikhwatal iman, usia. Modal utama kita ini Allah berikan berupa usia. Dan modal kita ini berbeda-beda, ikhwatal iman. Ada yang Allah berikan sampai 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Ada yang sampai 30 tahun, ada yang sampai 40 tahun. Jatah usia kita berbeda-beda. Modal utama kita berbeda-beda. Dan bagaimana kita punya tugas untuk memanfaatkan modal yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Makanya salah seorang mengatakan, al-waqtu anfasun la ta'ud. Waktu itu adalah nafas yang telah berhembus, tidak akan mungkin kembali lagi. Waktu itu adalah nafas yang berhembus, tidak akan pernah kembali lagi. Ketika kita memiliki kesempatan beramal, ikhwatal iman, jangan tunda. Jangan pernah menunda-nunda amal kebaikan selama kita masih sanggup dan bisa melakukannya. Kita ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, badirul a'mala fitanan ka qita'il lailil muzlimi yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah kalian beramal soleh. Bersegeralah kalian beramal soleh sebelum datang fitnah, cobaan, ujian yang bisa jadi seseorang karena ujian dan fitnah itu di pagi harinya dia beriman dan di sore harinya dia kafir. Atau di sore harinya dia beriman dan di pagi harinya ia kafir. Ia menjual agamanya demi kepentingan dunia. Usia kita, ikhwatal iman, 60 tahun, sehatnya berapa tahun? Tidurnya berapa tahun? Kemudian sia-sia kita berapa tahun? Kita harus hitung ini. Kita harus memberikan perhitungan dan hisab terhadap diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksilah diri kalian sebelum kalian dihisab. Audit diri kalian, kata Allah. Para ulama, audit diri kalian sebelum Allah Azza wa Jalla mengaudit kalian. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Kemudian akhirat negeri pembalasan. Akhirat adalah negeri pembalasan. Di situ tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Di situ adalah hisab, pertanggungjawaban atas apa yang telah kita perbuat di kehidupan dunia ini. Khalid bin Walid, antum sering dengar nama ini. Nama yang sangat masyhur, nama yang sangat populer di telinga orang-orang Islam. Ia terkenal dengan keberaniannya, kecerdasannya, panglima perang terbaik yang tercatat dalam sejarah Islam. Saking hebatnya memimpin peperangan sehingga kaum muslimin kadang bersandar kepada kehebatan Khalid bin Walid. Sehingga Umar bin Khattab sementara mencabut tampuk panglima perang itu dari pundaknya Khalid bin Walid karena khawatir
orang-orang yang menjadi pasukannya itu akan bersandar kepada Khalid, bukan bersandar kepada Allah. Antum tahu, kana Khalid bin Walid idza akhadha al-mushaf akhadahu yabki. Khalid bin Walid apabila beliau mengambil mushaf untuk dibaca, ia mengambilnya dalam keadaan meneteskan air mata. Kemudian beliau mengatakan, syaghalana ankal jihad. Wahai Al-Quran, wahai mushaf, sungguh saya dilalaikan dari membacamu karena sibuk berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Itu Khalid bin Walid. Ikhwatal iman. Ia merasa dirinya rugi tatkala ia tidak punya waktu yang lebih untuk membaca Al-Quran. Padahal ia sibuk dengan perbuatan amalan yang mulia. Seringkali Nabi SAW ditanya, ayyul a'mali ahabbu ilallah, ayyul a'mali afdal. Amalan apa yang paling utama? Berjihad di jalan Allah. Berjihad, berjihad, berjihad. Khalid kesibukannya dengan pedangnya. Khalid kesibukannya mengatur strategi untuk memenangkan agama Islam. Khalid bin Walid disibukkan bagaimana ia menumpas musuh-musuh Islam. Tapi lihat, ia merasa betapa besarnya kerugian yang ia rasakan tatkala ia tidak bisa memegang mushaf, sering-sering membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini tamparan bagi kita, ikhwatal iman, teguran keras. Ia merasa rugi tatkala satu amal salih menghalangi amal solihnya yang lain. Bagaimana dengan kita? Kalau kita sekarang syaghalana ankal jihaz, bukan jihad. Kita dilalaikan oleh ini nih. Syaghalana ankal jihaz. Itu yang kita katakan, bukan seperti kata Khalid, syaghalana ankal jihad. Sungguh kami lalai dari membacamu karena berjihad. Kalau kita tidak, sungguh kami lalai membacamu wahai Al-Quran karena kami sibuk dengan handphone kami. Makanya pantaslah Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, idha'atul waqti asyad minal maut. Menyanyiakan waktu ini lebih berbahaya daripada kematian. Menyia-nyiakan waktu ini adalah apa? Lebih berbahaya daripada kematian. Lianna idha'atul waqti taqta'uka 'anillahi wad daril akhirah. Karena menyia-nyiakan waktu ini akan memutus hubunganmu dengan Allah dan akan merusak hubunganmu dengan akhirat. Wal maut yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha. Sedangkan kematian memutuskan hubunganmu dengan dunia dan penghuninya. Iya. Maka kita katakan kita ini punya modal utama, ikhwatal iman. Tatkala modal utama ini sia-sia, maka sia-sialah nasib kita di akhirat. Baik. Makanya Bishr ibn Harith sebutkan dalam kitab Mujalasah wal Jawahir, beliau bercerita melewati seorang ahli ibadah di kota Basrah. Wa huwa yabki. Ahli ibadah ini menangis. Fakultu ma yubkik. Aku bertanya kepada ahli ibadah ini, engkau ini kan ahli ibadah ini. Engkau ini abid, ubad, ahli ibadah. Apa yang menjadikan dirimu menangis? Faqal, ia menjawab, abki ala ma farrattu min umri. Aku menangisi kurangnya kesungguhanku
dalam memanfaatkan usiaku. Kurangnya kesungguhanku dalam memanfaatkan usiaku. Wa ala yaumin madha min ajali lam yatabayyan fihi amali. Dan aku menangisi usia yang berlalu begitu saja tanpa nasib jelas dari amalan yang telah aku perbuat. Iya para jamaah, hari ini adalah realita. Kita menjalani kehidupan ini. Akhirat hanyalah cerita. Tapi ketika kita mati, akhirat adalah realita dan kehidupan dunia hanya tinggal cerita. Maka tinggalkanlah cerita-cerita yang indah. Tinggalkan kenangan-kenangan yang indah di dunia. Jangan sampai kita orang-orang yang termasuk dikatakan oleh Allah, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jangan sampai kita mengatakan tatkala datang kematian kepada mereka yang mengatakan irji'un, ya Allah kembalikan aku kembali hidup di dunia. Ya Allah berikan aku kesempatan untuk hidup di dunia, agar aku bisa mempersembahkan satu amal soleh saja yang dahulu aku tinggalkan dan sia-siakan. Apa kata Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Itu hanya ucapan dia saja. Wa min waraihim barzakhun, dan di belakang mereka ada kehidupan barzakh sampai mereka akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini maksud dari Al-Imam Al-Barbahari. Dunia ini adalah negeri apa? Untuk kita beriman, untuk kita masuk dalam Islam. Negeri untuk beramal saleh, negeri untuk mempersembahkan ketaatan. Kita harus jaga dan rawat nikmat iman ini, ikhwatal iman. Ini nasihat bagi saya dan antum semua. Nikmat iman ini harus dijaga dan dirawat. Dijaga dengan ilmu, dijaga dengan ketaatan. Kita sayangi iman yang Allah berikan kepada kita. Bentuk kita menyayangi iman itu, kita selalu menyiraminya dengan siraman-siraman rohani berupa ulum syar'i. Hati kita ini lalai, ikhwatal iman. Hati kita ini punya penyakit yang bernama lalai. Hati kita ini punya penyakit bernama lupa. Sehingga ia harus diingatkan dengan ilmu, disirami dengan ilmu, sehingga ia selalu berada pada posisi kesadarannya. Kemudian dikatakan oleh Syekh Al-Fauzan, wal Islam wal iman bainahuma farqun lianna ad-din thalathu maratiba. Islam dan iman itu ada perbedaan di antara keduanya. Islam dan iman ada perbedaan di antara keduanya. Syam, mana Syam? Mana Syam? Syam, apa beda iman dan Islam? Baik, terus? Masya Allah, ahsantum wa barakallahu fikum. Islam adalah a'malul zahirah, amalan-amalan zahir. Maka antum lihat hadis tentang hadis Jibril itu. Ketika Jibril bertanya tentang Islam, anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar, satu syahadat. Kemudian kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian ini semua amalul zahirah. Kemudian yang kedua iman, al-a'malul batinah,
kaitannya dengan amalan batin. Iman, amalan batin. Dikatakan al-iman at-tasdiqul jazim. Membenarkan dengan kepastian. Kaitannya dengan hati. Kita beriman tentang adanya surga, tentang adanya neraka. Ini kaitannya dengan apa? Batin kita, ikhwatal iman. Islam ini memiliki 3 tingkatan. 1, Islam, tingkatan terendah. Kemudian iman, tingkatan nomor 2. Kemudian tingkatan tertinggi adalah al-ihsan. Apakah setiap orang Islam, Muslim beriman? Jawabannya tidak. Tapi setiap orang mukmin pasti Muslim. Setiap mukmin pasti apa? Muslim. Walaysa kullu muslimin mu'minan, walakin kullu mu'minin musliman. Setiap mukmin itu pasti muslim, tapi tidak setiap muslim itu adalah mukmin. Antum sudah lama ngaji. Kira-kira mana dalilnya? Mana dalil statement para ulama yang mengatakan setiap mukmin itu adalah muslim, tapi tidak setiap muslim itu adalah mukmin. Siapa yang bisa mendatangkan dalil? Ingat-ingat dulu para jamaah. Anggap antum lagi kuliah ini. Enggak apa-apa potongan, yang penting wajah syahidnya. Apa? Taib. Dalam surat Al-Hujurat kan? Ayat 14. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Badui itu mengatakan apa? Kami beriman. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW? Ya, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kalian belum beriman, akan tetapi katakanlah bahwasanya diri kalian telah masuk ke dalam agama Islam. Tapi tatkala Islam dan iman ini disebutkan secara terpisah, Islam disebut secara tersendiri, mukmin disebut secara tersendiri, maka makna keduanya saling memasuki satu dengan yang lainnya. Maka ada kaidah disebutkan oleh para ulama kita, al-Islam wal iman idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kata Islam dan kata iman apabila disebutkan bersamaan maknanya berbeda. Tapi kalau disebut secara terpisah maknanya adalah sama. Ketika disebutkan dalam satu ayat, misalkan dalam satu hadis, mukmin wa muslim, maka di situ maknanya berbeda. Iman adalah amalan batin, Islam adalah amalan zahir. Sedangkan kalau disebutkan dia adalah seorang mukmin, berarti pasti dia muslim. Di antara bentuk iman, berarti maksudnya itu juga Islam. Di antara bentuk Islam juga maksudnya adalah apa? Iman. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Taib, kemudian kita masuk kepada poin kedua, ikhwatal iman. Apa kata Imam Al-Barbahari? Wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fiha mu'minun muslimun fi ahkamihim wa mawarithihim wa dhabaihihim was salati alaihim. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka ada yang beriman dan ada yang muslim, ada yang mukmin, ada yang muslim.
fi ahkamihim, dalam hukum-hukum mereka, dalam warisan-warisan mereka, dan dalam sembelihan mereka. Di sini Al-Imam Al-Barbahari, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau mengatakan ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muslimun mu'minun. Lianna man kana mu'minan fahuwa muslim, wa man kana musliman qad yakunu mu'minan wa qad yakunu munafiqan. Umat Nabi Muhammad SAW ini ya terdiri dari dua bagian, muslim dan mukmin. Setiap yang mukmin pasti muslim, tapi yang muslim terkadang dia beriman dan terkadang dia munafik. Ini maksudnya. Lakinnal Islam as-sahih la budda ma'ahu min iman. Akan tetapi Islam yang benar itu harus disertai keimanan. Konsekuensi dari Islam itu adalah apa? Keimanan, ikhwatal iman. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di situ konsekuensi iman harus dijalankan. Maka lihat Jibril mulai bertanya dari hal yang paling luas dulu. Apa itu? Islam. Kemudian bertanya mulai ke yang sempit. Urusan apa? Iman. Kemudian dipersempit lagi pertanyaannya. Kaitannya dengan apa? Dengan ihsan. Kemudian dalam hukum-hukum mereka dan warisan-warisan mereka, seorang muslim ikhwatal iman, apabila secara zahir ia seorang muslim, menampakkan dirinya sebagai seorang muslim, seorang muslim menampakkan kemuslimannya, dia salat, dia bayar zakat, kemudian dia puasa. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, lahu hukmul muslimin yatawallawnahu. Ia memiliki hukum sebagai orang Islam yang memiliki hak untuk kita bersifat loyalitas kepada dia. Wa idza mat, apabila dia meninggal dunia, yughassilunahu, ia mandikan jenazahnya. Apa poin pembahasan ini para jamaah? Poin bahasannya kaitannya dengan menghukumi orang itu apa? Secara zahir. Kalau ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian dia sholat, menampakkan dirinya sebagai seorang muslim, dia memiliki hak sebagai seorang muslim. Tatkala ia mati, ia dimandikan jenazahnya, wa yukaffinunahu, dipakaikan kain fakapan, disolati jenazahnya, wa yadfinunahu fi maqabiril muslimin, ia dikuburkan di pekuburannya orang-orang Islam. Wa ala qaidil hayah, tatkala dia masih hidup, yuhibbunahu wa yatawallawnahu, ia dicintai dan ia diberikan sikap loyalitas. Ingat, muslim, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini poin penting kita tekankan dalam dakwah ini. Ada orang-orang yang masih banyak melakukan bid'ah. Ya, mereka melakukan bid'ah, biarkan bid'ah mereka. Tapi urusan interaksi itu, ya, berakhlak baik itu kita selalu dianjurkan kepada siapa saja. Senyum, salam, tegur sapa. Ini ikhwatal iman. Ini maksud penjelasan ini seperti ini nih. Ini kitab akidah, tapi disebut juga pembahasan poin penting ini. Ketika orang itu menampakkan dirinya sebagai seorang muslim, dia punya hak sebagai seorang muslim. Kita cintai dia, kita berikan sikap loyalitas kepada dia sesuai dengan kadar apa? Ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatarahamuna bainahum, dan ada rasa saling kasih sayang di antara mereka.
Antum ingat sabda Nabi SAW? Ya. Hadis Al-Imam Al-Bukhari. Nabi SAW mengatakan, masalul mu'minin, perumpamaan orang-orang yang beriman. Maksudnya juga orang-orang nah itu dia kaidah yang tadi para jemaah. Fi tawaddihim, dalam saling apa? Mencintai. Wa tarahumihim, dalam saling menyayangi. Wa ta'atufihim, saling apa? Berlemah lembut. Kamatsalil jasadil wahidi, ibarat seperti satu tubuh. Makanya kita orang-orang di atas manhajus salaf, orang-orang yang berada di atas ahlus sunnah ini, ada tulisannya Syekh guru kami Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, rifqan ahlus sunnati bi ahlus sunnah. Saling mengasihilah wahai ahlus sunnah. Jangan sesama ahlus sunnah saling sangar dan saling cakar. Saling keramyak pada bahasa Imal para jemaah. Oh, saling keramyak katanya. Yang kita sesama kita ini subhanallah saling musuhi, saling benci. Kita ini sama muslim ikhwatal iman. Kekurangan itu dimaklumi, dia adalah apa? Manusia. Enggak ada kita ini malaikat. Ada malaikat di sini? Iya, dia hadir ke majelis ilmu itu. Tapi kita yang hadir ini, yang manusia ini enggak ada jadi malaikat. Ini kita harus kita ingat ini ikhwatal iman. Rifqan ahlus sunnah bi ahlus sunnah. Wahai ahlus sunnah, saling berlemah lembutlah di antara kalian. Ya. Makanya lihat, Nabi menggambarkan perumpamaan orang-orang beriman itu seperti apa? Dalam saling mencintai, dalam saling mengasihi, dalam saling bersikap lemah lembut. Kal jasadil wahid, ibarat satu jasad ikhwatal iman. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Satu anggota tubuh yang merasakan sakit, kata Nabi SAW, maka anggota jasad yang lainnya akan merasakan sakit dan tidak bisa tidur. Wal humma, dan juga merasakan demam pada tubuhnya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang-orang beriman itu adalah apa? Bersaudara. Ya, tapi seringkali urusan dunia ini merusak. Seringkali urusan dunia ini merusak persaudaraan ini. Ya. Akibat apa? Dunia khotal iman. Akibat dunia. Saling benci, saling memusuhi, saling tidak tegur sapa. Ingat hadis yang mulia ini khotal iman. Kita loyal sesuai dengan kadar apa? Keimanan dan ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, azan ini. Baik. Kemudian poin berikutnya, wazabaihim. Kemudian dibahas di sini sembelihan mereka. Dia muslim, maka sembelihannya apa? Halal. Zabihatul muslimi halalun. Kata Syekh Al-Fauzan, hatta walau kana fasiqan, meskipun ia fasik. Selama ia menyembelih dengan membaca bismillah, meskipun dia fasik, maka sembelihannya halal. Madama annahu lam yakhruj minal Islam, fadzabihatuhu halal. Selama ia tidak keluar dari agama Islam, sembelihannya halal. Wal munafiqu aidan idza dzabaha dzabihatan na'kuluha bihukmi annahu muslim ma lam yatabayyan lana annahu munafiq. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, dan orang munafik juga sembelihannya halal, kita makan, sembelihannya dihukumi sembelihan muslim. Kapan?
Kalau kita tidak tahu dia munafik. Yang kita nggak ada yang kita tahu dia munafik para jamaah. Cuman yang sifat munafik banyak. Tukang delkak. Apa bahasa teraranya tukang delkak para jamaah? Hah? Orang-orang timur mengatakan tukang delkak katanya. Tukang bohong. Apa bahasanya? Hah? Tukang lekak. Tukang ajaang kata. Oh Pak Win kita tanya ini. Tukang ajaan. Kalau bahasa Kopangnya bedaya. Tukang bedaya pada kalau ini kan ya sudah pada dirinya terdapat sifat apa? Kemunafikan. Jangan nanti mungkin ini bedaya dia katanya. Tukang bedaya dia ini akan sembelihan. Tidak boleh. Selama dia menampakkan keislaman dan kita tidak tahu dia munafik, sembelihannya dikatakan halal. Allah katakan dalam surat apa? Al-Maidah ayat ketiga itu, illa ma zakkaitum, kecuali yang kalian sembelih. Khitab ini kepada siapa? Ajakan bicara ini kepada siapa? Orang-orang Islam. Illa ma zakkaitum. Bahkan Allah menghalalkan sembelihan siapa? Ahlu kitab. Wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum, dalam surat Al-Maidah kelima. Dan sembelihan ahli kitab itu halal bagi kalian. Mana sembelihan yang dah halal ikhwatal iman? Al-wathaniyin, penyembah berhala. Selain ahli agama, selain ahli kitab, itu sembelihannya apa? Haram. Tapi ahli kitab ini pengecualian sesuai dengan hukum syar'i selama mereka menyembelih dengan metode yang disyariatkan. Baik, silakan azan dulu para jamaah, kita azan dulu. Nanti poin berikutnya kita sampaikan masalah mensolati orang-orang yang mati di atas muslim, mensolati orang-orang yang mati dalam keadaan apa? Fasik, dosa besar dan yang lainnya insyaallah taala. Azan dulu.